Nah itu tadi kan sampean menyinggung tentang lempengan yang digeserkan. Yang di bawah tanah tuh yang disampaikan maksud Yajuj Majuj. Itu tinggal nunggu saatnya yang Maha Kuasa memunculkan ke alam nyata. Selama ini masih ketutup, belum bisa keluar karena belum saatnya. Tapi dengan bergesernya lempengan tanah itu akan terbuka pintu-pintu yang dalam tanah. Seluruh lapisan bumi itu membuat pintu dari dasar bumi menuju ke daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa bumi kembali terjadi pada hari ini. Gempa dengan kekuatan 6.7 magnitudo ini terjadi pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 16:05 waktu Indonesia bagian Barat. Koordinat gempa berada di 7.01 lintang selatan dan 105.26 bujur timur. Pusat gempa berada di 52 km barat daya Sumur, Banten, dan tidak berpotensi tsunami. Apakah Anda termasuk orang yang terdampak atau merasakan gempa ini? Silahkan kabarkan di kolom komentar. Demikian info gempa kali ini. Jangan panik, tetap waspada dan banyak berdoa. Semoga Banten dan sekitarnya baik-baik saja. Sampai jumpa. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Santri Kader masih bisa mengudara. Ini malam ini spesial, bukan spesial tapi ada berduka cita. Mudah-mudahan semua sahabat kita, semua keluarga kita yang di Banten yang terdampak musibah maupun yang rumahnya hancur, mudah-mudahan diberikan kesabaran yang luar biasa. Nanti mudah-mudahan ya keimanannya semakin meningkat ya. Ini tadi di jam 16, sekitar 16:20 ada gempa sekitar 6,7 Richter itu di Sumur, Banten. Terasa sampai Karawang juga kerasa, cuma saya nggak kerasa, lagi sholat. Nggak tahu emang sayanya nggak ngeh atau gimana, tapi yang lain di samping saya kerasa katanya. Ini kita akan coba melihat dari sisi goibnya, ada pesan apa dari terjadinya bencana gempa tersebut, karena apa ya, dari perjalanan sejarahnya di zaman Nabi Lut itu gempa untuk menimpa orang-orang yang sesuka sama jenis ya, katakanlah LGBT. Nah ini di Indonesia itu ada pesan apa, kita ingin tahu pesannya seperti apa, dan juga ya jangan dianggap serius, jangan dipercaya juga, ini hiburan, hanya fiktif belaka, acting aja. Ini juga kesurupan ya acting. Ini buktinya kan lagi hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan izin guru saya beliau sang yang nur sang nirwana, pagar tubuh mediator, semua penyusupnya otomatis meledak. Selain yang saya inginkan tidak bisa masuk untuk mediator, selain yang saya inginkan tidak bisa masuk untuk mediator. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya mohon kehadirannya yang dari Sumur, Banten, yang pusat terjadinya gempa, sisi goibnya, mohon masuk untuk mediator. Allah, 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 mohon kehadirannya. Sallallahu ala Muhammad, dengan izin guru saya beliau sang yang nur cahaya ning nirwana, dari sumber gempanya, dari pusat gempanya, mohon kehadirannya. Allah, 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 Allah. Disinkronkan, powernya bertambah 1000 kali lipat. Allah, Allah,
Allah. Allah. Powernya bertambah, disinkronkan. Silakan sinkronkan. Sallallahu alaihi wasallam. Terus disinkronkan. Disinkronkan dengan tubuh mediator. Setiap perkataan yang berbohong otomatis jujur. Jika berbohong, berdusta, semakin berbohong maka semakin terbakar badannya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngomong bahasa Indonesia nggak sampean, Mbak? Bisa. Bahasa Banten atau bahasa apa nih? Pita suaranya dibuka selebar-lebarnya. Pita suaranya dibuka selebar-lebarnya. Volumenya, powernya bertambah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngapunten, Mbah, dengan siapa ini saya berbicara? Utusan dari Allah. Mohon suaranya diperbesar. Allah. Suaranya diperbesar. Allah. Lepas, semakin lepas suaranya. Pita suaranya dibuka selebar-lebarnya. Allah. Penghalang-penghalangnya rontok. Allah. Dengan siapa ini saya berbicara? Yang rileks, Mbak, yang rileks. Kita suaranya dibuka selebar-lebarnya ya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan semakin berbicara, semakin jujur ya. Semakin terbuka mulutnya. Dengan siapa ini, Mbak, sampai? Hah? Brahman. Eyang Brahman. Eyang Brahmana. Sampean bangsa apa, Mbak? Saya masih bangsa. Hah? Bangsa lembut. Berarti siluman. Ini sampean asalnya dari mana? Saya masih ada daerah di Pantai Utara. Pantai Utara. Utusannya siapa? Nyai Dewi Lanjar. Suaranya diperbesar ya. Suaranya diperbesar. Powernya bertambah 1 juta kali lipat biar suaranya besar. Allah. Dibuka selebar-lebarnya, semua penghalangnya lepas semua. Utusan Dewi Lanjar. Ya, sampean ada hubungan dengan gempa tersebut? Si wilayah perbatasan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, pantai selatan, pantai utara, tertitik di daerah selatan Banten ke Sumatera. Di Selat Sunda ya. Nah, ini saya mau tanya, ada pesan apa dari terjadinya gempa tersebut? Apa sebabnya? Kalau boleh tahu silakan diceritakan, Mbak. Itu sebenarnya rahasia alam. Rahasia alam. Harusnya manusia sendiri sudah lebih waspada tentang kejadian-kejadian yang telah menimpanya selama ini. Badai, angin topan, banjir. Sekarang gunung meletus ditambah gempa
sebentar lagi naik akan. Sebentar lagi naik apa? Air akan naik. Air akan naik. Itu rentetan terjadinya bencana itu ada pesan apa sebenarnya? Mungkin itu buat mawas diri saya pribadi, buat nambah keimanan saya maupun buat yang lain yang sedulur yang lainnya. Ya, mudah-mudahan sedikitnya kita semakin istiqomah ibadahnya. Harusnya manusia yang lebih waspada akan tingkah laku dan perilakunya terhadap sekarang akhlak dan perilakunya sudah menyalahi adat dan aturan Sang Maha Kuasa. Terjadi bencana di mana-mana itu akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Itu yang ikut menggeserkan, bikin buat gempa itu apa? Apa lempengan yang bergeser atau ada sesuatu yang menggeserkan? Secara alam itu memang lempengan bumi. Cari cara gaib itu bantuan dari jin yang ada di dalam tanah. Bergeraknya lempengan bumi, bergesernya lempengan bumi itu akibat dari akan terbukanya pintu-pintu yang nanti akhir zaman akan muncul. Tiada tidak mungkin karena manusianya sekarang sudah ampuh. Perilaku dan tata kramanya sudah menyalahi aturan yang Maha Kuasa. Kamu tengok aja daerah wilayah pesisir pantai dimanapun itu banyak yang menyalahi adat dan perilakunya berhubungan sama jenis, sudah menyalahi aturan agama. Ingat itu. Nah itu tadi kan sampean menyinggung tentang lempengan yang digeserkan. Yang di bawah tanah itu yang disampaikan maksud Yajuj Majuj. Itu tinggal nunggu saatnya yang Maha Kuasa memunculkan ke alam nyata. Selama ini masih ketutup, belum bisa keluar karena belum saatnya. Tapi dengan bergesernya lempengan tanah itu akan terbuka pintu-pintu yang dalam tanah. Seluruh lapisan bumi itu membuat pintu dari dasar bumi menuju ke daratan. Itu sampean kan utusan dari Dewi Lanjar. Itu Dewi Lanjar sendiri udah masuk Islam apa belum itu, Mbak? Sudah. Jadi sampean belum Islam? Apa karena punya tugas sendiri? Saya masih ada tugas sendiri yang harus saya emban untuk menjaga. Ini kan yang tadi sampean singgung tentang hubungan sama jenis yang di pantai-pantai itu. Emang itu banyak yang melakukan seperti itu? Hal umum dan banyak dilakukan oleh masyarakat tertentu. Sekarang tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak, cara yang tidak bisa diaturkan lagi, dengan terang-terangan mengumumkan bahwa dirinya itu menyalahi adat dan aturan, menyukai sama sejenis. Dan banyak yang mendukung, itulah yang membuat lebih parah
lagi. Karena pada dasar makhluk itu kan sudah diciptakan sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi secara garis besarnya bencana yang terjadi itu sebuah peringatan. Iya, Tapi kan efek sampingnya bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat, tapi orang-orang yang itulah baik. semua bencana dimanapun di dunia ini, dari zaman dahulu sampai sekarang, Mas, pasti itu berimbas kepada semua makhluk ciptaannya, baik itu manusia, binatang, atau apapun itu, pasti kena. Nanti yang melakukan katakanlah hanya segelintir orang, tapi yang merasakan semuanya. Suatu negeri tidak akan terkena bencana dan suatu azab itu apabila seorang pemimpinnya adil, merakyat, menegakkan sesuai dengan aturan yang maha kuasa, benar-benar dijalankan, masyarakatnya akan ikut kepada apa yang baik, dan yang batil pasti akan binasa. Ini dari kejadian ini ada pesan-pesan dari sampean buat umat manusia selain yang terjadi itu. Apakah akan ada sebuah bencana yang lebih besar lagi? Dan itu masih bisa dirubah atau emang harus terjadi itu, Mbak? Semuanya memang sudah takdir dari yang maha kuasa untuk menuju proses yang akan lebih lanjut lagi. Tinggal manusianya itu sendiri akan memilih yang baik atau yang buruk. Mana jalan yang baik dan buruk pasti mereka udah tahu. Tinggal apa yang dalam dirinya itu akan diikutin, hawa nafsunya atau kebaikan dari yang maha kuasa. Oke. Itu yang gempa yang sekarang itu kan, itu kan sudah terjadi di Banten tersebut. Itu merembet ke daerah-daerah yang lain nggak, Bang? Pesisir pantai selatan sebentar lagi akan bergejolak. Ya. Kalau yang tsunami 30 meter itu udah hubungannya dengan ini apa tidak? Itu yang tadi saya ingatkan. Ini baru awal permulaan. Semakin lempengan itu bergerak ke bawah, membuka takbir, dalam arti apa yang ada di bawah akan muncul naik ke atas daratan, menenggelamkan ke daratan. Sesudah porak-poranda akan terbangun sebuah kerajaan. Berarti itu yang tsunami 30 meter dalam proses berarti. Tergantung akan dipercepat atau tidaknya. Ya, mudah-mudahan ya sedulur kita semuanya, khususnya umat Islam, jadi Islam yang baik, bukan hanya Islam yang hanya KTP-nya, buat non-Muslim juga, buat yang Kristiani, buat yang Buddha, Hindu, ya jadi agama yang baik. Sama-sama semua agama mengajarkan kebaikan, menjaga lingkungan, menjaga alamnya. Karena sekarang ya banyak yang tidak menjaga alamnya, perilakunya yang luar biasa, menyimpangnya. Mudah-mudahan dengan adanya sebuah bencana menyadarkan kita semua ya, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan masing-masing, khususnya buat Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa lagi, bertobat ya, lakukan amaliyah tobat ya, yang pasti. Oke, Mbak, matur suwun Mbak ya atas kehadirannya. Mohon maaf mungkin sampean sedang menjalankan tugas, keganggu datang ke sini. Terima kasih atas waktunya. Monggo balik ke tempat sampean. Salam buat Dewi Lanjar beserta yang lain.
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah, alhamdulillah ya, itu sedikit podcast ya, bincang-bincang dengan yang ikut andil dalam sebuah prosesnya gempa yang ditugaskan dari Kerajaan Dewi Lanjar. Ya, ada pesan-pesannya, yaitu ya menjaga etika perilaku kita yang menyimpang seperti katakanlah LGBT yang menyukai sesama jenis. Itu sebuah pesan yang berantai, yang dimaksud berantai dari terjadinya banjir, longsor, terus gunung meletus sampai ke gempa sekarang, dan itu proses yang tadi beliau bilang juga akan ada tsunami 30 meter yang mudah-mudahan tidak terjadi. Allah mengurungkan niatnya, yaitu percaya ya jangan, tapi tetap mawas diri. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing abangnya diklik.